Mana yang lebih dipilih, istri atau emak? Karena saudara saya tidak pernah mau mengakurkan terhadap ibu. Sakit hati istrinya sudah hampir kepada ibu saya. Gimana nih Pak Ustadz? Apa kata perempuan yang soleha? Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Tidak ada sorga kecuali di tapak kaki ibu. Oleh sebab itu jangan lawan ibu. Makanya kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, berani kalian berkata kepada dia, Adinda, aku mau nikah sama kau. You want to be a second woman, tapi kau akan menjadi perempuan yang kedua. What? Jadi kalau begitu aku istri yang kedua. Istriku satu kau, tapi perempuan yang kedua adalah, yang pertama adalah ibuku. Bangga kita melihat preman tegap berotot bertatu, tapi tatunya tertulis di sini, I love Ahmad Den. Nah, enggak, kita berbakti dia pada ibunya. Ibu tak bisa dilawan, ibu tidak bisa dilawan. Jurus menghadapi ibu 3: diam, diam, diam. Apapun kata dia, diam. Jangan kau lawan, karena umurnya tak lama. Malaikat maut sudah dekat. Jangan sampai ketika dia mati, disitulah kau baru menangis mencakar dinding. Allah, pandai-pandai tanya kepada alim ulama, tokoh masyarakat. Pandai kepada tanya. Ini banyak nih hadir di antara kita bapak-bapak yang sudah lama berumah tangga, yang jam terbangnya, mereka ini pilot-pilot Sukhoi, yang jam terbangnya sudah 5.000 jam ke atas. Bagaimana mereka pandai antara ibu, orang tua, antara keluarga, pandai mendamaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ustaz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan. Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175, tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah diambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Pas jalan kelihatan. Ustaz kok tahu? Saya ngelihat. Ibu sudah dikasih makan, ibu sudah dikasih pakaian, ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka ibu selalu diperhatikan, dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini Ustadz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB dan mereka sudah jalan-jalan, Pak Ustadz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan sudah. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini masalah HP ini, jaga baik-baik. Nah, ini Ustaz Somad nggak enak, selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama bapak sama ibu, duduk, HP-nya buat baliho besar-besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, atau buat besar-besar, jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah, melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung." Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran. Dan ibu jangan kurang ajar. "Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut nih, kalau enggak lebih dari kamu bisa aku dapatkan." Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga.